Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pak. Iya. Oke, Selamat pagi. Pagi, Pak. semua sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Dan Pak. sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Oke, Pak. that's good, that's good. Oke, berhubung sudah jam 8, saya kira kita mulai saja ya, pelan-pelan. Mungkin masih ada yang join, it's okay. Sampai 15 menit lewat jam 8 masih bisa. Oke, boleh munculkan videonya dulu sejenak. Saya ingin melihat wajah-wajah Anda yang cerah-cerah semua. Ada yang baru bangun tidur. Gosok-gosok mata. Hayo, Mas Hendy, what happened with you? You just wake up, eh? Who else? How about Regina, Putri? I cannot see your face. Who else hiding the camera? Oke. So, nah ada yang baru pakai baju, kancing baju. Hayo, Mas Ari. Oke, baru bangun. Itulah hebatnya ya kalau kita menggunakan apa namanya virtual ini. So you can wake up late and then langsung menuju layar laptop. Saya kira ini nampaknya banyak yang belum sarapan. Masih goyang-goyang apa itu. Langsung kuliah, hati-hati nanti mahnya kambuh ya. You got to have breakfast in the morning supaya stay healthy. Ya, apalagi sekarang ini. Oke. Nah, semua buka dulu kameranya. I wanna see your face in this morning, huh? Oke. Alright, good. Masih ada yang belum nampak. I just want to make sure that you are here, ya. Oke, masih ada yang foto. Can you just open up your camera? Oke, masih ada beberapa. Jangan-jangan masih di toilet. Oke. Masih ada beberapa di layar saya yang terakhir. Jadi ini ada 4 layar. Ada di layar saya terakhir masih ada yang belum open kamera. Coba dibuka kecuali Akang ini nggak usah, Akang Karep ini. Oke. Nah, masih ada sedikit. Well, oke, masih ada beberapa yang belum buka kamera. Tasha, are you here? Mas Ripa, Putri Raihan, Tengku Sofan. Oke, Sophia, Anissa Farah, Haura Yusri Yahya. Oke. So anyway, ada beberapa yang belum buka kamera, mungkin masih berdandan sedikit, but mostly sudah menunjukkan wajahnya. So ada yang sudah di Paris itu dengan Eiffel Tower-nya. Dahsyat nih Alia. Alia, you already in Paris ya? Early in the morning sudah jalan-jalan ke Eiffel Tower. I've been there. Saya sudah climb to tower, huh? Oke. Sudah ya. Oke, baik, kita mulai saja. Ada yang baru ucelek mata. Oke. So, apakah ada yang sudah di pantai? Oh, belum ya. Ada yang sudah di kampus ya. Oke, so pagi ini kita akan membahas pokok bahasan pertama sebetulnya ya. Jadi kalau yang minggu lalu itu adalah pengantar ya,
kontrak perkuliahan. Jadi untuk materi yang sesungguhnya kita start pada pagi ini, saya akan share screen. Topiknya adalah memahami masyarakat. Oke, sebelum saya share screen dulu, memahami masyarakat secara sosiologis. Oke, kalau menurut di skenario pembelajaran itu dikatakan ada 2 video yang diharapkan Anda sempat menonton, lalu sempat membuat ringkasan gitu ya dalam PPT PowerPoint in groups, jadi secara berkelompok. Nah, saya mau bertanya, mungkin karena tugasnya juga rada mendadak, barangkali ya, apakah ada yang sempat menonton 2 video tersebut? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Oh, that's good. Oke, so kalau begitu, maka ada baiknya saya minta mungkin 2 kelompok yang akan mempresentasikan ringkasannya dari kedua video tersebut, supaya kita dengarkan apa yang Anda pahami ya dari kedua video tersebut. Siapa yang mau volunteer? Satu dulu tentu. Siapa yang pertama? Kelompok berapa gitu? Sebutkan kelompoknya saja. Ada? Yang tadi pertama ngomong, sudah Pak, gitu. Siapa ya? Well, kalau nggak ada yang volunteer, saya tunjuk loh. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nggak ada. Berarti saya minta coba share your hasil Anda itu kelompok. Oke, siapa? Unggul Oktaviani ya. Maaf Pak, sebelumnya ini kami belum tahu ya kelompok. Oh, belum tahu. It's okay. Dan pembagian kelompok dan lain sebagainya. Alright. It's okay. Sometimes ada misinformation. Tapi ada yang sudah tadi ya. Siapa tadi yang sudah? Boleh langsung saja. Delia ya tadi ya. Iya, Pak, udah. Oke, Delia. Kelompok berapa Delia? Belum dibagiin Pak kelompoknya, kita belum ada info kelompok berapa. Oh ya, jadi Iya, personally ya? Iya, nontonnya masih individual. Oh, sorry kalau begitu. Iya, Oke, Delia, kalau gitu you present yourself aja. Oh, jadi saya ngejelasin apa yang udah saya tonton gitu Pak. Iya, apa yang Anda pahami saja dari video yang ada 2 video itu. Udah 1 video saja pun kalau ini tidak apa-apa, tapi kalau Anda sudah ngerjakannya 2 video, ya sudah dua-duanya disampaikan. Kan ringkas aja. Ya. Dibikin PPT nggak, Mbak? Enggak Pak, saya cuma nyatet ringkas gitu. Oh, ada yang bikin PPT nggak di antara Anda semua? Belum ada Pak, kami tidak tahu. Oh, begitu kah? Oke. So, kalau begitu kita dengarkan Delia, whatever you have done ya. Apakah itu sudah tertulis mau dipresent atau hanya ngomong aja? Sebenarnya tertulis pun udah Pak, cuma emang bentuknya cuma ringkasan PDF gini aja Pak, nggak kelihatan. Oh iya, sudah, nggak apa-apa. Coba share screen aja PDF-nya kalau bisa ya, kalau bisa. Oh sebentar, saya pakai iPad sebentar. Oh ya sudah kalau begitu, nggak usah. Kalau coba Anda cerita aja, aja. Oke, dari video pertama apa kira-kira? Ya, itu kan tentang agama dan wabah penyakitnya Pak. Jadi sebenarnya intinya garis besar di sini adalah gimana agama itu memandang pandemi yang ada sekarang, dan permasalahan utama yang ada itu adalah kemarin ini kan gimana ya, maksudnya suatu agama itu kan biasanya mengedepankan semakin banyaknya umat yang beribadah dalam satu tempat ibadah, maka mereka berpikiran bahwa ibadahnya itu bakal lebih afdol kayak gitu, jadi bakal lebih diterima sama Tuhan dan lain-lainnya. Sedangkan dalam masa pandemi kayak gini kan yang namanya keramaian kayak gitu nggak boleh. Jadi kemarin banyak pertentangan di situ, maksudnya kayak gimana nih kita mau ibadah, kita diharuskan ibadah sama Tuhan, tapi kita nggak boleh bareng-bareng. Padahal sebenarnya dari sudut pandang lain pun, maksudnya kalau kita nggak egois ngelihat dari sudut pandang agama, beribadah
secara sendiri pun nggak apa-apa selama emang niat kita itu tulus, selama emang kita itu ikhlas untuk ibadah gitu. Jadi nggak perlu rame-rame pun, insya Allah Tuhan bakal terima gitu loh. Karena kan Tuhan ya, maksudnya gimana ya, selama kita sebagai umat mau ibadah ya Tuhan juga udah menerima gitu kan selama kita ikhlas. Terus Oke, very good Delia, itu bagus. Ya, bagus sekali. Mungkin cukup untuk video satu saja dari Delia supaya yang lain punya kesempatan. Jadi yang lain ini aja, yang lain yang video kedua saja. Siapa? Nabila ya tadi ya bilang, kayaknya Nabila udah mau menyampaikan hasilnya. Video kedua boleh, sempat nggak Nabila nonton? Maaf Pak, untuk video yang kedua saya baru ke menit, belum selesai tapi hampir selesai. Oke, coba ceritakan saja. Maknanya baru setengah sih. Oke, never mind. You cerita saja apa yang jadi dari itu. Oke. Saya lupa judulnya, bentar saya lihat judul dulu ya Pak. Enggak apa-apa, enggak usah. Nah, di video kedua ini kan tentang negara, wabah, dan krisis pangan. Nah, dari video yang sudah saya tonton itu, dia lebih banyak menggambarkan tentang bagaimana keadaan pangan di Indonesia yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Di mana lahan-lahan yang ada, Indonesia kan terkenal akan negara agraris. Harusnya kan dia bisa menghasilkan pangan dengan kualitas yang bagus dan juga dengan kuantitas yang banyak pula gitu ya. Tapi yang ada sekarang adalah lahan-lahan yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan sumber pangan lainnya itu dialihfungsikan menjadi infrastruktur yang hanya untuk dilihat sebagai kayak, oh iya Indonesia bagus nih maju di infrastrukturnya. Tapi istilah negara agrarisnya itu udah hilang gitu. Jadi banyak masyarakat yang emang pada dasarnya udah punya profesi petani itu akhirnya hilang pekerjaan, dan juga jadi Indonesia bukan makan dari hasil produk Indonesia itu sendiri tapi malah impor kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, kekuasaan. Terus kayak negara tuh kayak lebih mementingkan yaitu infrastruktur. Jadi kayak lahan-lahannya tuh dialihfungsikan, terus pokoknya intinya tuh kayak rakyat Indonesia yang petani dan menengah ke bawah tuh menderita, sedangkan orang-orang yang di atasnya itu selalu ya hidupnya enak-enak aja gitu sih Pak. Soalnya belum sampai selesai. Oke. Ada interaksi sosial yang menarik di situ yang terjadi antara petani dengan pihak itu. Apa itu? Kejadiannya kayak apa? Contohnya kalau nggak salah yang ada di Magelang apa di mana gitu tadi Pak. Jadi kayak ada kayak ada sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itu ada yang dari kelompok petani dan juga ada yang dari kelompok kayak dari daerah itu sendiri, tapi dia punya tingkat yang lebih tinggi gitu dibanding dari si petani. Nah, mereka tuh kayak gimana ya menjelaskannya? Jadi kayak bukan mengadu domba, tapi kayak menjergap si petani itu gitu loh. Emang kamu siapa? Katanya kan yang punya tanah ini tuh pemerintah gitu. Sedangkan petani kayak ya yang mana ada petaninya ikhlas lahannya itu diambil gitu aja sama pemerintah gitu. Jadi ada bentrok omongan di situ, dan bahkan si orang yang lebih tinggi ini tuh dia ada kayak sedikit kekerasan dorong si petaninya itu sampai dia nunjuk ke maaf udah lumayan berumur di sana petaninya, dan nanya emang kamu siapa kayak gitu, dan itu kayak kurang sopan santun. Terus ada juga yang di Jawa Barat, dan itu merinding sih menurut saya, karena ketika lahannya diambil, petani-petani semua itu ngumpul di sawah itu dan dia bersolawat kayak gitu. Jadi kayak setengah ikhlas, setengah enggak, tapi ya mau kayak gimana. Terus ada juga kayak perebutannya tuh ibu-ibu udah hampir nenek-nenek, dia sampai duduk di lahan di depan si truk yang buat nyangkulnya itu Pak, saya nggak tahu nama alatnya. Nah, terus dia sambil kayak saya nggak ikhlas gitu, lahan saya diambil sampai diseret sama polisi, dan itu menurut saya kayak miris aja gitu loh, sama-sama manusia, sama-sama butuh pangan, tapi sama-sama nggak mengerti gitu. Kayak atasannya enak-enak, yang di atas enak-enak aja, dan yang di bawah menderita kayak gitu sih Pak. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, good Nabila, bagus. Jadi itu sebenarnya ada konfliknya ya antara tadi petani dengan para aparat gitu ya, dan bahkan sesama penduduk lokal juga ada konfliknya juga. Nah, itu gejala-gejala fenomena-fenomena sosial ya. Jadi
kenapa ini video ditunjukkan? Karena ingin menunjukkan bagaimana fenomena-fenomena sosial masa kini yang sangat-sangat relevan dengan bahasan kita. Misalnya tadi yang pertama itu ya, jadi betul itu bahwa COVID-19 ini ternyata menyebabkan banyak sekali persoalan-persoalan secara sosial ya, secara sosiologis. Ada konflik juga antara tokoh agama tertentu dengan pengikutnya, berbeda pendapat begitu ya, dan kemudian lalu tidak bisa bersama-sama seperti biasa gitu ya. Jadi interaksi sosialnya itu sangat-sangat berubah ya, terganggu banget akibat dari pandemi COVID-19, dan ini impact-nya luar biasa dari pandemi ini. Jadi dia merusak merombak tatanan di bidang agama dalam hal ini, tapi juga sebetulnya di bidang ekonomi dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya yang mau dikatakan supaya Anda melihat itu fenomena sosial yang terkini ya, yang ada di sekitar kita. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya share screen? Nggak ada? By the way, ini Nabila di mana? Di Jakarta, di Bogor, di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Oke. Kalau Delia di mana? Saya di Depok, Pak. Oh, di Depok. Oh, kirain ada yang anyway. Kirain ada yang dari luar Jawa gitu. Oke, saya akan share screen ya. So, topik kita untuk pokok bahasan pertama ini adalah memahami masyarakat secara sosiologis. Oke. Kita akan membahas ada 3 sub pokok bahasan, yaitu fenomena sosial terkini. Tadi sebetulnya kita sudah bahas kalau dari videonya. Lalu konsep-konsep dasar sosiologi dalam memahami masyarakat. Lalu kemudian sedikit menyinggung tentang penelitian dan penerapan sosiologi. Oke. Untuk fenomena sosial terkini, di sini sebetulnya diuraikan tentang dari interaksi sampai dengan perubahan sosial. Tapi sebelumnya di sini ingin dijelaskan terlebih dahulu prinsip dasar ya, prinsip dasar dalam sosiologi. Menurut Sharon, sosiologi itu berupaya memahami keadaan sosial manusia dengan memusatkan perhatian pada masyarakat, organisasi sosial, kemudian kelembagaan, interaksi, dan masalah-masalah sosial. Jadi itu fokus kajian dari fokus perhatian lah atau kajian dari sosiologi ya. Memahami masyarakat secara umum tentu saja, tapi lalu kemudian makanya sosiologi sebetulnya dikatakan awalnya itu waktu awal lahirnya disebut oleh si Auguste Comte itu adalah Science of Society. Jadi ilmu tentang masyarakat. Sebetulnya waktu kelahiran awal dari sosiologi itu dinamakan Science of Society. Sosiologi itu adalah Science of Society. Jadi memang dia ilmu ya yang mempelajari tentang masyarakat. Tapi karena ilmu sosial itu berkembang, jadi ilmu yang mempelajari masyarakat itu bukan hanya sosiologi, ada beberapa gitu. Misalnya antropologi, psikologi, ekonomi, politik, komunikasi dan segala macam, sejarah itu semua sebetulnya masyarakat. Nah, tapi kalau sosiologi itu lebih fokusnya kepada organisasi sosial, kelembagaan, gitu ya. Interaksi sosial, kemudian masalah-masalah sosial seperti itu ya, kelompok-kelompok sosial, dan ini utamanya memang ini interaksi sosial itu ya, interaksi sosialnya itu yang menjadi kemudian struktur sosial tentu saja, terus masalah-masalah sosial. Nah itulah perhatian sosiologi lebih ke situ gitu. Jadi walaupun kita misalnya membahas tentang ada budayanya gitu, tapi kita akan
bawa dia ke budaya itu bagaimana implikasinya kepada interaksi sosial, organisasi sosial dan sebagainya. Karena bisa jadikan budaya lalu menyebabkan orang berkelompok-kelompok, lalu ada pola-pola interaksi sosial tertentu dari budaya tertentu seperti itu. Jadi sekali lagi itu ya fokus dari sosiologi di situ. Nah, gagasan utama dalam sosiologi adalah bahwa manusia itu ya umat manusia itu adalah sosial gitu ya. Artinya tidak ada yang menjadi sosial dalam hal ini, berarti bahwa dalam proses-proses perkembangannya manusia itu tergantung pada sesamanya, tergantung pada organisasi sosial, tergantung pada masyarakat. Jadi basically dalam keyakinan kita dari sudut pandang sosiologi, setiap manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak ada manusia yang totally bisa hidup independen, tidak tergantung pada siapapun. Coba aja kita lihat hidup kita sehari-hari. Banyak hal itu yang tidak bisa kita peroleh atau dapatkan kalau kita tidak melalui interaksi dengan orang lain. Ya kan, misalnya kita sekarang aja kuliah ini ya, Anda pakai laptop, Anda pakai HP. Di HP aja itu udah banyak orang yang terlibat dalam pembuatan HP. Kita nggak bisa bikin sendiri, gitu kan. Lalu begitu juga pakaian kita. Bahan kainnya siapa yang bikin? Dari petani mungkin ya. Yang bikin baju juga siapa gitu kan. Kalau yang pakai kacamata itu kacamatanya dari mana? Itu siapa yang bikin gitu ya. Bahkan ini aja kalau kita butuh needle, jarum ya. Even kita butuh jarum aja kita nggak bisa bikin sendiri ya kan. Jadi kita ini adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi secara sosial. Mulai dari kita lahir pun kita sudah berada dalam sebuah relasi sosial, dalam struktur sosial. Karena apa? Ada orang tua kita, ada waktu lahir kan ada bidan, ada dokter, segala macam. Kita di rumah sakit, itu semua adalah organisasi sosial. Sampai kita mati pun kita diurus ada dalam organisasi sosial. Itu kalau kematian tuh harus diurus surat kematian, segala macam dari RT, RW, segala macam. Jadi dari lahir pertama kali sampai kepada kita mati pun kita selalu ada dalam interaksi dengan orang lain, gitu kan. Nah, itulah basic principle dari bagaimana sosiologi itu memandang kita manusia, ya. Nah, kemudian sehingga dapat dirumuskan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, ya, termasuk perubahan-perubahan sosial, gitu ya. Itulah intinya dari memang kalau definisi sosiologi itu macam-macam. Nanti kita lihat beberapa. Tapi intinya tetap saja itu adalah masalah bagaimana interaksi sosial, proses-proses sosial itu ya, struktur sosial, organisasi sosial. Itulah pokok-pokok yang dilihat dari pandangan sosiologi. Jadi kalau kita melihat masyarakat dari pandangan sosiologi, ya itu bagaimana interaksi antara satu orang dengan yang lain, antara kelompok dengan kelompok, itu kan masalah-masalah sosial apa yang ada, bagaimana orang mengatasinya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ini adalah ingin menunjukkan tadi fenomena terkini sekarang ini adalah masalah perkembangan teknologi. Misalnya teknologi digital sekarang ini ya. Nah, teknologi digital itu punya implikasi-implikasi secara sosial ya. Jadi kalau kita dari kacamata sosiologi, kalau bicara teknologi, kita bukan bicara sekedar teknis alat saja, tapi lalu apa aspek-aspek sosial yang berada di sekeliling teknologi tersebut. Antara lain yang bisa kita lihat adalah dampaknya ya secara sosiologis. Apa dampak teknologi itu secara sosiologis? Nah, misalnya kalau untuk media sosial, nah ini teknologi teknologi komunikasi yang canggih sekarang ini. Nah, itu dia punya dampak secara sosial itu positif dan negatif. Positif misalnya dia bisa membuat kita mampu berkomunikasi dalam jarak yang jauh gitu ya, bahkan dengan orang di luar negeri. So basically kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di dunia ini gitu kan, at any time gitu kan.
sehingga kita bisa menjalin relasi dan segala macam gitu ya. Juga bisa transaksi bisnis gitu ya. Walau kita bahkan mungkin tidak saling pernah ketemu satu sama lain. Kayak sekarang ini kita berinteraksi lewat Zoom ini kan, ini karena teknologi, ini dampak positifnya. Jadi Anda bisa, tadi saya katakan kayaknya saya lihat ada yang persis baru bangun mungkin gitu ya, baru pasang kancing baju langsung gitu, mungkin belum sarapan gitu ya. Nah coba kalau kita kuliah tatap muka di kelas, nggak bisa begitu. Anda sudah harus bangun lebih awal, datang ke kelas begitu ya. Nah ini beberapa positifnya, secara sosial interaksi jadi lebih luas, lebih mudah dan seterusnya. Tapi negatifnya juga banyak. Misalnya istilahnya ada digital divide dan inequality. Jadi sebetulnya ada banyak orang yang mampu menggunakan digital ini dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Masyarakat miskin di pedesaan, pedalaman gitu, sehingga terjadi inequality. Ada ketidakadilan, ada ketidakmerataan gitu ya, dan itu bisa berpengaruh pada banyak hal gitu, karena kalau dalam hal studi misalnya ada yang lalu tertinggal dari segi pendidikan karena tidak bisa mengikuti dengan menggunakan teknologi baru dan seterusnya. Nah ini hal-hal dampak yang negatifnya juga banyak gitu ya. Nah itulah contohnya bagaimana kita sudut pandang sosiologi itu, kita memahami masyarakat secara sosiologis itu, begitu ada fenomena sesuatu, lalu kita lihat bagaimana dia secara sosiologis. Nah ini dampak pandemi ini juga banyak macam ya. Jadi kalau sekali lagi sekarang kita melihat pandemi, kalau tadi misalnya teknologi digital, kalau kita potret secara sosiologis, tadi itu dampak positif negatifnya sama. Pandemi ini kalau kita potret secara sosiologis, maka inilah isu-isu yang muncul. Ada eksklusi sosial dan konflik, tadi di video ditunjukkan itu ya, ada pertentangan. Kemudian ada perubahan dari norma-norma, aturan-aturan berubah, kita nggak boleh berkerumun, kita nggak boleh dekat-dekat. Padahal dulu orang harus salaman, hugging, kalau ketemu begitu ya, cipika-cipiki, nah, gitu. Lalu berpelukan begitu ya. Ini nggak bisa. Bahkan kalau kita menunjukkan cinta kasih kepada orang tua dan opa oma atau orang-orang kakek nenek, sekarang nggak boleh itu. Bahkan datang aja disarankan tidak bisa gitu kan, supaya menghindari kemungkinan ini. Jadi itu interaksi sosial kita menjadi jauh berubah gitu ya, nggak bisa seperti dulu lagi gitu ya. Kemudian macam-macam ya tadi muncul ada konflik, kemudian ada soal pelapisan sosial, ada cenderung kelihatannya orang di desa terkenanya sedikit, tapi orang desa mengalami persoalan ekonomi. Misalnya nelayan dan petani, mereka lalu sulit sekali menjual komoditi produksi mereka gitu. Akhirnya ekonomi terpukul juga. Lalu kalau di kota lebih banyak yang terdampak secara ekonomi adalah kelas-kelas yang di bawah atau pekerja-pekerja yang banyak lalu diberhentikan, macam-macam ya. Itulah dimensi-dimensi sosial dari pandemi gitu ya. Jadi kalau kita dari sudut pandangan sosiologi melihatnya dimensi-dimensi sosial itu. Kalau orang kesehatan kan melihat aspek kesehatannya itu, apalagi kalau dokter kan virusnya yang dianalisis lah, gimana penyebarannya segala macam. Nah kalau kita aspek sosialnya seperti itu. Nah, oke, itu yang pertama tadi, hal yang kontemporer sekarang. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat. Ini ada 3 gambar tokoh dari yang mengembangkan sosiologi ya. 3 tokoh ini yang selalu kalau kita belajar sosiologi pasti 3 orang ini yang disebut. Ada yang tahu ini yang paling di atas kiri yang tebal putih sudah jenggot dan ininya. Ada yang tahu ini siapa ini? Nggak ada ya? Karl Marx bukan ya Pak? Bukan Pak. Oke, Karl Marx. Siapa tadi yang bilang Karl Marx? Betul itu? Siapa tadi namanya? Fitran Nuril Fajri. Fitran ya? Ada tadi yang perempuan, ada yang mbak-mbak tadi juga bilang. Siapa namanya Mbak? Alivia, oke. Ya, good. You know ya, bagus. Itu yang paling kiri atas tuh Karl Marx ya. Berarti Anda pernah melihat dan mendengar ceritanya ya. Kalau yang di bawah siapa? Emil Durkheim ya Pak. Ya, keren nih Ali ini.
Dari mana nih Alif nih kok tahu banyak sih kamu? Dulu saya pernah mau linjur gitu Pak, jadi sempat belajar sosiologi. Oke. Mau dari mana nih Alif nih? Dari Bogor. Oh, di Bogor. Bogor mana? Bogor Tanah Sareal. Oh, oke, Tanah Sareal. Dari SMA mana Alif? SMA 3 Pak. Oh, wah, SMA 3 itu dekat rumah saya itu. Dekat BMC kan? Iya Pak. Iya. Tiap hari saya lewat situ. Oke. Iya, memang SMA 3 bagus itu salah satu. Good. Terus yang ke kanan, Alia tahu nggak siapa Alif? Itu Yang nggak paling tahu Pak. yang paling gede nih. Ada yang tahu nggak? Max Weber, Pak. Siapa itu tadi? Cowok tadi yang ngomong. Enjiro, Pak. Oh, Enjiro. Oke, good. Max Weber, how do you know? Dari mana Anda tahu Enjiro? Saya sama kayak Alif Indonesia, Pak. Saya juga pernah menjur, Pak. Oh, that's why. Orang Belanda bilang Darom. Oke. Good. Nah, itu Max Weber, benar. Nah, 3 ini akan sebentar kita dengarkan apa sih mereka katakan tentang sosiologi. Ya, 3 opung ini ya, 3 kakek ini kita akan dengarkan. Oke, tapi sebelum kita mendengarkan ketiga tokoh tersebut, ini kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ken Plummer ya tentang sosiologi. Kata Ken Plummer, isu-isu besar seperti pemberontakan, peperangan, revolusi politik, transformasi sosial itu telah menjadi perhatian sosiolog ya. Orang ahli sosiologi adalah sosiolog ya. Itu sejak lama. Jadi memang sosiologi itu mempelajari hal-hal yang isu-isu besar seperti itu, politik, revolusi, peperangan itu ya sudah dikaji itu. Transformasi sosial itu ya. Tetapi juga sosiolog menganalisis relasi sosial yang berada di balik kehidupan biasa sehari-hari. Jadi bukan hanya hal yang besar, yang luar biasa gitu, tapi yang sehari-hari itu ya. Seperti sepatu basket, tunawisma, popularitas, diskriminasi sosial, seks bahkan ya, itu bisa dianalisis secara sosiologis. Fanatisme agama maupun hal-hal biasa seperti tomat, telepon, dan toilet atau dikenal di dalam buku dia ini disebut dengan Sociology of Treatise 3T ya, sosiologi 3T. Sosiologi tomat, telepon, dan toilet. Nah, sosiologi dapat mempelajari apa saja dan semua hal-hal baik yang besar maupun hal yang kecil sepanjang itu ada menyangkut aspek sosial gitu kan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia melibatkan aspek sosial, maka segala hal dan apapun juga dapat dianalisis secara sosiologis. Nah, saya ingin sedikit yang soal supaya Anda ingat ini sosiologi of treatise ini, sosiologi 3T. Karena kalau Anda ingat sosiologi 3T ini, Anda boleh lupa yang lain, tetapi Anda sudah mendapatkan ilmu yang paling dasar tentang sosiologi kalau Anda ingat tentang sosiologi 3T, yaitu sosiologi tomat, telepon, dan toilet. Oke. Saya tutup dulu screen-nya ya, supaya saya menjelaskan sambil melihat wajah-wajah Anda. Nah, Sociology of Treatise, sosiologi 3T ya. Sosiologi 3T. Telepon, tomat ya, mulai dari tomat. Coba Anda pikirkan, kalau kita bicara tomat secara sosiologis, kira-kira apa yang akan kita bicarakan? Apa yang akan menganalisis tomat dari sosiologi? Itu kira-kira apa yang akan kita bahas? Cara tanamnya, Pak. Apanya? Cara nanam? Selera. Penjualan dan pembeliannya. Penjualan dan pembelian? What else? Makanan, Pak. Manfaatnya, Pak. Bahan makanan, Pak. Bahan makanan, manfaat. Oke. Coba yang lebih kira-kira yang menyangkut interaksi sosial apa kira-kira di balik tomat itu? Pemasaran tadi ya. Dari kalangan kelas sosial mungkin Pak yang membeli tomat gitu. Nah, bagus juga itu. Lalu dalam proses produksinya gimana kira-kira? Ada persoalan sosial apa di proses produksinya? Petani-petaninya.
Ya, petani-petani mungkin petani-petani itu miskin gitu kan. Kemudian sementara yang apalagi kalau itu kebunnya kebun yang milik swasta gitu ya. Berarti di situ kan ada pemilik yang kaya, ada buruh-buruh gitu kan. Nah, mungkin saja relasinya apa antara pemiliknya dengan buruh? Bisa terjadi apa? Konflik, Pak. Bisa, benar, konflik. Mungkin terjadi eksploitasi ya, si buruhnya oleh pemilik, bisa terjadi. Nah, jadi mulai dari proses produksi sampai kepada pemasaran dan pengolahannya. Kalau kita bicara tomat kan itu bisa menjadi bahan saus, ya kan? Ketika sudah mengolah tomat menjadi saus, apa yang ada di sana? Ada pabrik, ya kan? Ada pabrik pengolahan, ada buruh, ada upah segala macam. Jadi banyak sekali di situ terlibat bagaimana orang-orang, kemudian interaksi-interaksi sosial yang terlibat di dalam proses produksi tomat maupun sampai kepada proses pemasaran dan pengolahan dari tomat itu, gitu ya. Belum lagi tadi soal kelas-kelas tomat, ada yang lebih mahal, ada yang lebih kualitasnya lebih rendah, gitu ya. Sehingga itu sudah ada juga aspek kelas-kelas sosial dalam mengkonsumsi tomat, gitu ya. Jadi banyak hal lagi. Gitu. Itu tomat. Ada yang mau bertanya? Oke, itu tomat. Kita masuk kepada yang kedua, treatise. Apa tadi yang kedua? Tomat, terus? Toilet. Telepon. Oke, sabar. Toiletnya belakangan. Telepon dulu. Kalau kita bicara telepon, dari segi sosiologi, kira-kira aspek sosial apa yang ada di belakang yang namanya telepon? Komunikasinya. Oke. Bisa nggak Anda tulis di chat? Itu Anda semua tulis apa sih yang ada di aspek sosial dari yang namanya telepon. Coba tulis di chat. Nanti saya baca, saya lihat tuh. Ya, ada yang komunikasi benar. Interaksi benar. Ya, kemudian hampir semua menulis itu. Jangan cuma Nah, ada konflik juga tuh. Ada jarak. What do you mean by jarak? Jarak apa? Jarak sosial atau gengsi? Jejaring sosial, benar itu. Kelas sosial, berdasarkan merek. Luar biasa itu ya. Ada mempermudah komunikasi antar jarak. Oke. Bukan antar jarak ya, antar orang dengan jarak yang jauh tadi ya. Diskriminasi sosial bisa terjadi ya. Akibat itu ya, kontak sosial sekunder. Mantap nih. Penipuan online. Wah. Benar itu ya. Jadi oke, benar-benar semua. Luar biasa ini. Kalau masih ada yang mau nambah aja. Saya suka ini macam-macam nih. Kejahatan. Iya, betul. Kejahatan itu ada terjadi ya. Hoax ya, dan hoax itu menyebabkan konflik. Ya. Hipnotis orang berada. Ya, oke. What is LDR? Apa tadi LDR itu apa ya? Love and apa tuh? Date apa tuh? Remote apa? Long distance relationship. Oh, long distance relationship. Oh, long distance relationship ya. Pantesan dulu waktu di kemarin tuh waktu di metodologi penelitian sosial ada yang membahas LDR tuh, saya apa ya LDR? Oh, rupanya itu ya long distance relationship ya. Betul itu. Jadi Anda bisa mendapatkan ini ya. Mendapatkan pasangan hidup dari luar negeri ya, mempermudah pekerjaan, benar itu ya. Anda bisa kirim-kirim data lewat lewat mobile phone. Tapi juga perkembangan dulu kan mobile phone kan nggak ada ya. Dulu kan telepon biasa ya. Coba Anda bayangkan kalau dulu itu ya, waktu nggak ada HP gitu ya, Anda sedang mengalami kemacetan, rusak mesin di tengah mana gitu ya, you cannot kontak siapapun ya, apa yang terjadi. Kalau sekarang bisa ini posisi saya di sini lagi terjadi ini gitu ya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang lalu bisa yang ada di sekitar itu. Belum lagi bicara produksinya. Sekali lagi soal produksi jangan lupa loh. Ya, menambah relasi itu. Jadi proses produksinya juga gimana? Melibatkan banyak orang kan? Sorry, saya mau minum dulu ya.
karena seru sekali ini saya bacanya, jadi saya sampai keselak. Oke, itu yang telepon. Jadi, sama juga dengan toilet. Coba Anda pikirkan, kalau toilet kira-kira apa aspek sosial ada di seputar toilet? Kesenjangan sosial ada juga. Interaksi toilet transparan, itu di Jepang itu tapi juga ada soal apa? Gengsi saya kira ya, toilet itu kan. Kemudian ada ya itu gengsi kelas segala macam, itu menunjukkan iya soal kebersihan. Itu kan ada menyangkut budaya begitu ya. Ya kelas bisnis mengantri di toilet, kebiasaan. Terus juga ada soal gender juga ya. Kelas sosial, betul. Karena kelas sosial. Oh, Siti kelas sosial. Menulis kelas sosial. Coba Anda jelaskan sedikit sembari saya minum. Apa itu maksudnya kaitan toilet dengan kelas sosial? Boleh, silakan. Mana si Siti-nya tadi? Oh, saya Pak. Iya, tapi maksud saya kelas sosial itu. Yang menulis kelas sosial tadi? Saya Pak. Oke, silakan. Maksud saya kelas sosial itu ini maksudnya orang yang golongan masyarakat yang ada di bawah tuh kamar mandinya lebih orang yang ada di bawah tuh sederhana daripada yang di atas gitu maksud saya Pak. Betul sekali. Bahkan orang yang sederhana di kampung itu toiletnya. Suara saya kok terjadi pengulangan ya? Kayak bergema gitu, ada feedback ke saya. Oke, berarti sudah bagus nih. Iya, jadi benar sekali itu Siti Najwa ya. Jadi memang toilet itu ada hubungannya dengan kelas sosial. Saya pernah mendapatkan satu video ya, raja Timur Tengah, saya lupa itu negara apa ya itu. Itu toiletnya saya kira kalau saya ke toilet itu saya nggak bisa tuh buang air saking mewahnya. Wah, itu luar biasa sekali, mewah sekali. Jadi itu memang ada hubungannya dengan kelas-kelas sosial gitu ya. Tadi kemudian dibutuhkan Pak di India, bukan cuma di India, semua kita butuh toilet. Tapi nggak tahu tuh ceritanya di India tuh gimana. Siapa tadi yang nulis? Ada apa toilet di India? Kok Anda nulisnya sangat dibutuhkan di India? Iya, jangankan di India, kita aja sangat ini. Siapa tadi yang nulis di India? Coba saya pengen tahu apa yang Anda tahu toilet di India. Maksudnya nggak ada. Iya, coba Anda jelaskan sedikit. Fitran Nuril. Jadi dari yang saya karena di India orang buang kotoran di jalan, Pak. Oh my God, di India bagian mana itu? Di Empang, ya pergi ke Kalimantan tuh ada jamban-jamban di sungai itu, di situ pagi-pagi Anda tinggal lihat aja banyak orang di situ. Bukan juga cuma di Kalimantan ya. Jawa Barat juga banyak gitu ya. Di Indo juga guys, benar. Iya benar, bahkan yang orang di pedalaman sana, buang airnya itu sosial. Tadi kebiasaan, bahkan kalau ini juga ada kebiasaan. Antara toilet duduk dan toilet jongkok pun berbeda itu. Saya punya teman dulu, mereka sudah menjadi warga negara Kanada. Waktu saya kunjungi mereka, one of the reason
you believe it or not ya, Anda percaya apa enggak, salah satu alasan yang disebut oleh teman saya itu, mengapa mereka tidak jongkok, itu kalau Anda udah terbiasa toilet duduk, itu jongkok nggak bisa keluar itu. Jadi ini persoalan sosial, soal kebiasaan, soal apa namanya, kalau bahasanya si Bourdieu itu habitus ya, sudah terbentuk habitnya dalam bertoilet. Waduh, ini waktu kita sudah sekian lama, saya hanya membahas toilet aja. So, saya kira saya akan lanjutkan waktu di sini. Karena kalau Anda sudah menguasai sociology of three things ini sebetulnya core daripada semua yang nanti kita bahas ini ada di situ. Anda berarti mengerti dimensi sosial dari apapun yang kita bahas. Boleh sesederhana 3T itu, apalagi yang lain. Misalnya Anda bicara soal kriminal, bicara soal pengangguran dan segala macam fenomena itu lalu Anda akan lihat aspek-aspek sosial apa di belakang itu, relasi-relasi sosial apa sih, siapa yang terlibat di dalam fenomena yang Anda kaji, siapa orang-orang yang terlibat, bagaimana status mereka, bagaimana kekuasaan mereka, relasi antar mereka seperti apa, konflik atau kerjasama, dan seterusnya. Nah itulah sosiologi itu, intinya di situ. So, apapun yang Anda lihat, kalau dilihat dari sosiologi, maka yang Anda lihat itu adalah aspek-aspek sosial tersebut. Oke, saya kira ini, kecuali ada yang mau bertanya. Oh, tidak. Oh ya, sebelum bertanya ini, kalau yang di sini diberikan contoh adalah sepatu basket. Si Robert Brim ini menjelaskan dimensi sebuah objek itu ada panjang, lebar, dalam, dan waktu. Tetapi dia menambahkan dimensi yang 1, 2, 3, 4, dimensi kelima, yaitu sosial. Melihat dengan dimensi kelima, akan membantu orang untuk, menurut dia, hidup lebih bermakna dan lebih panjang lah, ya. Seeing in 5 dimension help people live longer and fuller lives. Jadi kalau kita melihat hidup ini ada dimensi kelima, yaitu dimensi sosial. Mengapa demikian? Karena ada banyak kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah kalau kita memahami itu dengan baik, itu kita bisa membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Nah, dia mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat dimensi kelima tersebut. Dengan kata lain, sosiologi membantu kita untuk menciptakan ya hidup yang lebih baik ya, longer dan fuller lives tadi itu ya. Nah, Peter Berger juga mengatakan perspektif sosiologi itu membuat kita melihat dengan cara baru, ya ada pencerahan dunia di mana kita hidup selama ini. Ya kan mungkin selama ini kita nggak begitu memahami ya, nggak peka gitu terhadap kekuatan-kekuatan sosial apa yang ada di sekitar kita, di sekitar segala fenomena, segala kejadian gitu ya. Ini merupakan transformasi kesadaran, dan kesadaran itu sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan merupakan kondisi bagi kebebasan kita. Gitu. Nah, lalu contoh yang sepatu basket ini sama dengan sosiologi 3T tadi. Di sini dia menjelaskan bahwa ini milik almarhum Kobe Bryant, sepatu ini namanya Zoom Kobe 2 gitu ya, nama sepatu basket ini. Nah, ini dijualnya mahal sekali di Amerika, tapi sebetulnya ini diproduksi di Indonesia, dan banyak pekerjanya itu adalah para remaja putri ya, remaja putri dengan upah yang sangat rendah. Dengan kondisi ruang bekerja yang sangat tidak memadai, ventilasi yang kurang dan sebagainya, berjejal-jejal gitu ya. Jadi ini sebenarnya di balik sepatu Nike Zoom Kobe 2 ini ada eksploitasi para remaja-remaja putri di Indonesia. Mereka dibayar dengan murah, diperlakukan dengan tidak adil dan seterusnya. Jadi dengan demikian sebetulnya ini ada persoalan-persoalan sosial di balik yang namanya sepatu basket ini. Oke. Dikatakan di sini bahwa suka atau tidak suka Anda adalah bagian dari masyarakat ya. Apapun tindakan Anda, seprivat apapun itu punya konsekuensi terhadap orang lain. Jadi seperti ini dalam hal sepatu ini. Kalau kita misalnya membeli sepatu ini,
sebetulnya secara tidak langsung kita ikut melanggengkan proses-proses tidak adil itu ya, terjadi penindasan dan eksploitasi para remaja yang ada di kampung di Indonesia seperti itu. Nah itu yang dijelaskan ya. Jadi sadar atau tidak, ternyata kita bisa punya konsekuensi tertentu gitu ya dalam tindakan dan pilihan kita. Nah, dengan kita belajar sosiologi, maka kita bisa menjadi lebih peka melihat hal-hal ini ya. Apakah ada ketidakadilan, apakah ada diskriminasi, apakah ada penindasan yang terjadi di balik segala sesuatu yang ada seputar kita, termasuk kayak sepatu begini, toilet tadi itu, kemudian telepon dan juga tomat seperti itu ya. Oke, jadi itulah sangat penting gitu dimensi kelima ini, yaitu aspek sosial untuk membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih baik. So, sebelum saya masuk ke yang ini, apakah ada yang mau bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Oke, sebentar saya tutup dulu ya. Siapa tadi yang bertanya? Silahkan tadi. Saya izin bertanya, Pak, mengenai yang dibahas tadi sebelumnya kan ada teknologi, Pak. Nah, beberapa tahun ke depan katanya kita itu akan serba robot, Pak. Semua kegiatan tuh hampir semua dengan robot. Nah, bagaimana pandangan dari sosiologi terhadap hal tersebut? Kemudian, Pak, kita sebagai manusia, nah bagaimana cara menyikapinya seperti itu? Terus pertanyaan yang kedua, Pak, untuk yang 3T. Kenapa harus tomat dan kenapa harus toilet gitu, Pak? Saya bingung gitu, kenapa harus tomat gitu? Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya jawab dari yang kedua dulu ya, karena itu yang duluan tadi. Itu hanya contoh saja. Tadi kan dia menjelaskan bahwa yang namanya sosiologi itu bisa kita gunakan untuk memahami atau membahas apapun, baik yang besar maupun yang kecil. Yang kelihatannya dalam kehidupan sehari-hari itu biasa aja gitu loh. Nah, contohnya kehidupan sehari-hari yang biasa aja, mungkin orang nggak pernah memikirkan bahwa oh ternyata begitu rumitnya ya di belakang itu. Ternyata ada mungkin malah bisa ada terjadi eksploitasi, diskriminasi di balik itu gitu. Nah, contoh hal yang demikian ya 3 ini. Toilet gitu kan, tomat, telepon dan toilet. Itu maksudnya ya. Lalu yang terakhir barusan itu sepatu. Mungkin juga orang kita nggak pernah mikir ya. Sepatu basket kok, sepatu ini kok ini. Bagi kita ya beli sepatu basket beli aja gitu kan. Mungkin begitu sering kita, tapi dengan belajar sosiologi kita lalu mulai berpikir, oh ternyata di balik sepatu basket ini ternyata ada ketidakadilan, ada penindasan segala macam gitu loh, sama dengan yang tadi. Jadi itu hanya sengaja aja diambil contohnya gitu ya, tomat, telepon dan toilet itu. Boleh saja yang lain. Nanti saya akan ambil contoh yang lain kalau mau, kalau sempat waktunya, ini waktunya luar biasa cepat sekali kita ininya. Nah, kemudian yang tadi yang pertanyaan awal itu dari Mbak Kopipa ya. Yang pasti pertama kita melihat dampaknya dulu ya. Dengan adanya robot, artificial intelligence dan sebagainya, itu dia akan kalau saya mau mengatakan yang lebih dramatis gitu ya, dia itu akan menggusur. That's the word that I want to use. Dia akan menggusur banyak pekerjaan. Contohnya ya, yang sudah terjadi sekarang aja di pintu-pintu tol itu kan. Kalau dulu baru kok itu berapa tahun ya? Mungkin baru 2 tahun ya. Yang sudah tidak ada orangnya. Sebelumnya kan selalu ada orangnya. Jadi kita kan pakai bayar cash langsung begitu ya. Tapi sekarang hampir nggak ada pintu tol yang bayarnya cash. Dan itu berarti berapa orang terjadi pengangguran yang tadinya di situ, dan di situ sudah begitu banyak kaum perempuan yang tergusur dari pekerjaannya gitu ya, menjadi terjadi pengangguran. Nah, itu kan persoalan sosiologis, persoalan sosial di balik adanya robotisasi itu. Di bank juga dulu saya pernah waktu baru lulus tidak lama, terus saya pergi training ke Belanda. Waktu saya training di itu masih di bank itu kita antri untuk mengambil uang kalau kita mau ambil uang. Terakhir baru-baru 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, atau 3 tahun lalu, lupa saya jadinya.
saya balik ke Belanda, itu sudah nggak ada lagi bank-bank di sana yang menggunakan teller begitu. Nggak ada. Semuanya mesin. Nggak ada lagi pelayanan itu. Itu loh, karena robotik ya. Nah, ke depan benar ada juga yang memperkirakan, misalnya precision agriculture ya, pertanian presisi, itu sudah menggunakan robotik gitu ya. Berapa kebutuhan dia akan, misalnya pupuknya berapa, tetesan airnya berapa, per individual tanaman, coba bayangkan. Dan itu presisinya tinggi sekali gitu ya. Dan itu menyingkirkan banyak orang, banyak tenaga kerja. Nah, itu tentu punya implikasi sosial. Kalau orang menganggur gimana, ya kan? Lalu dari mana nih kita ini dapat pekerjaan dan makan? Nanti akan menjadi persoalan. Bukan berarti kita anti dengan itu, tapi harus diantisipasi gitu ya. Jadi mungkin karena kalau nanti dia produksinya kemampuannya tinggi, berarti pemerintah mesti membuat satu mekanisme di mana orang yang tidak dapat pekerjaan pun mungkin terpaksa harus misalnya disupport oleh negara gitu, seperti di negara-negara maju itu kan walaupun orang itu nganggur mereka tetap disupport, ada batas minimal orang, implikasinya banyak. Dan makanya karena itu saya kira kita pun harus hati-hati juga gitu loh. Jadi jangan cuman euforia dengan teknologi itu, tapi tidak disiapkan aspek-aspek sosialnya. Nah, untuk berpikir begitu, itulah peranan sosiologi. Kalau orang teknologi kan dia nggak peduli dia. Yang penting ini pokoknya satu teknologi maju itu akan membawa kemajuan, begitu kan pikirannya kan begitu kan. Tapi dia juga punya dampak-dampak yang negatif kayak gitu. Nah, kira-kira itu ya. Sorry, karena ini waktu, jadi saya terpaksa untuk sementara. Nanti kalau ada waktu boleh bertanya lagi ya. Saya karena ini ada hal yang penting, bahan berikutnya, jadi saya lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan tadi bisa. Ini sekedar salah satu definisi dari jadi gini. Intinya kan sebetulnya tadi itu sosiologi itu dia memahami bagaimana tindakan orang dalam relasi dengan satu dengan yang lain ya kan sebetulnya kan, karena tadi bicara interaksi, proses-proses sosial gitu ya. Jadi salah satu inti di situ adalah bagaimana kita memahami tindakan seseorang dalam kaitan dengan atau dengan relasi dengan orang lain. Itulah yang dikaji juga oleh sosiologi itu ya. Jadi tindakan dalam konteks sosial itu. Nah, dalam memahami tindakan itu, ya tindakan orang, aktor-aktor sosial itu, ada dua perspektif yang besar, yaitu perspektif yang menekankan kepada individual, peranan individual. Nah, ini yang tadi Max Weber, yang foto tadi sebelah kanan, seorang diri tadi itu, Max Weber itu antara lain menekankan peranan individual, gitu ya. Dia dalam memahami peristiwa-peristiwa sosial itu lebih menekankan bagaimana peranan individual, gitu ya. Makanya definisi sosiologi dia juga seperti yang tertulis di sini. Menurut dia itu sosiologi is a science concerning itself with the interpretive understanding of social action. Jadi menurut dia sosiologi itu adalah merupakan usaha untuk memahami bagaimana tindakan sosial itu pemahaman interpretasi kita, ada unsur interpretasi kita terhadap tindakan sosial ya. Dan dengan itu kita menjelaskan sebab akibatnya gitu. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa yang namanya action itu tadi social action ya. Nah, yang namanya action itu adalah kalau tindakan itu diberi makna secara subjektif oleh orang tersebut. Jadi kalau orang itu refleks aja gitu loh, karena sesuatu refleks aja dia melakukan sesuatu, misalnya dia melempar batu secara refleks gitu ya, bukan karena satu ada makna ingin menyakiti orang atau ada maksud, ada pemaknaannya, itu bukan tindakan sosial gitu, itu bukan action, bukan tindakan dalam arti tindakan sosial. Harus ada maknanya gitu. Jadi kalau Anda misalnya belajar, kalau hanya otomatis aja itu bukan tindakan sosial. Harus ada Anda maknai, oh belajar ini karena saya ingin sukses gitu ya, supaya nanti menjadi sarjana terus dapat kerja dan sebagainya. Ada makna gitu ya. Itu penting sekali diberikan makna dalam tindakan kita. Kemudian yang namanya sosial, tindakan sosial itu, yang namanya sosial itu jika dia berkaitan dengan orang lain gitu ya. Maksudnya Anda memperhatikan orang lain, maksudnya gitu, mempertimbangkan orang lain dan kemudian Anda
menyesuaikan gitu ya dengan kira-kira pandangan orang lain gimana ya gitu. Nah, itulah tindakan sosial. Jadi Max Weber menekankan sekali soal tindakan sosial ini. Nah, sekarang soal tindakan sosial ini ya saya ingin ini contohnya ya, tindakan sosial yang dijelaskan oleh Max Weber. Ada tindakan sosial itu yang berdasarkan tradisi ya, dia sebut itu namanya tindakan tradisional. Jadi itu berbasiskan tradisi, adat istiadat. Jadi orang itu bertindak karena tradisi gitu kan. Tapi ada juga tindakan sosial yang basisnya itu adalah karena afektif. Jadi ada rasa emosionalnya lah gitulah. Apakah dia apakah misalnya dia itu menolong orang, mungkin gitu ya. Atau kalau di sini diberikan contoh penjudi dan rentenir. Kalau penjudi itu mungkin kalau dia lagi kalah, barangkali dia bertindak emosi gitu ya. Kemudian rentenir juga mungkin ada emosinya juga sehingga dia memaksa orang gitu barangkali ya untuk membayar kembali utangnya misalnya. Lalu tindakan rasional berorientasi nilai atau value rationality istilah Max Weber itu berarti tindakan itu karena ada nilai-nilai berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Misalnya nilai-nilai agama, oh saya menolong orang itu tanpa pamrih karena saya yakin itu merupakan sesuai dengan ajaran agama misalnya gitu. Nah itu tindakan rasional berorientasi nilai. Tapi ada juga tindakan rasional yang berorientasi instrumental, artinya sebagai alat gitu. Itu Max Weber menyebutnya instrumental rationality gitu ya. Jadi orang bertindak karena pertimbangan untung rugi. Karena pertimbangan untung rugi. Misalnya saya mau jadi pebisnis aja lah supaya saya cepat kaya gitu. Ngapain saya harus sekolah lama-lama? Lebih baik saya urusin usaha aja gitu kan. Nah, itu berarti tindakan rasional berorientasi instrumental istilahnya. Sebenarnya istilah Max Weber-nya itu instrumental rationality. Saya tulis aja ya supaya nanti jangan kok dia itu ya. What happened? Oops, sorry. Value rationality. Instrumental rationality. Okay. So share screen. Ya, jadi itu ya kalau bahasa asli dari Max Weber-nya ada value rationality, artinya rasionalitas yang berbasiskan nilai. Tadi itu mungkin nilai-nilai agama gitu ya. Sehingga Anda bertindak karena nilai-nilai itu. Kemudian instrumental rationality, rasionalitas yang berbasis sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terbaik. Nah, itu adalah 4 tipe tindakan dari menurut teorinya Max Weber. Jangan lupa ya, 4 tindakan ini Anda harus ingat. Ada berdasarkan tradisional, berdasarkan afektif, berdasarkan nilai rasional, berdasarkan instrumental rasional. Ya, itu 4 jenis tindakan yang dijelaskan oleh Max Weber. Oke. Kelihatan kan ya ini ya? Kelihatan, Pak. Oke, good. Oke. Nah, sampai di sini, jadi untuk Max Weber ini, apakah ada yang mau bertanya? Max Weber. Chat ada yang bertanya, Pak. Ya, di kolom chat. Oke, let me see. Wah, kenapa jadi kolom chatnya kok nggak muncul di saya ini? Waduh. What happened?
Wah, terpaksa saya stop share ini karena kolom chatnya nggak muncul. Oke, Pak izin bertanya, pembagian tipe tindakan sosial ini berdasarkan apa? Nah, tadi itu berdasarkan basis atau alasan sebetulnya kalau menurut saya. Ya, jadi basis alasan suatu tindakan. Jadi misalnya tadi kan ada yang basisnya itu adalah tradisi, maka dia bilang itu traditional social action gitu ya, tindakan tradisional, traditional action, tindakan berbasis ya kan, berbasiskan tradisi karena adat istiadat, gitu kan, ya karena adatnya begitu ya kita lakukan. Nah, terus yang kedua itu tadi basisnya adalah afektif, itu artinya ada emosionalnya gitu kan. Basisnya itu karena saya merasa kasihan, misalnya saya merasa ya itulah misalnya contoh yang gampang, atau karena saya marah gitu ya. Jadi ada emosional di situ yang menjadi basis tindakannya. Maka itu namanya tindakan emosional. Nah, tidak motifnya, bukan motifnya sebetulnya, tetapi itu dasarnya gitu ya. Bukan motif, kalau motifnya kan bisa untuk keuntungan misalnya. Nah, tadi itu kalau dia dasarnya itu adalah mencari cara yang terbaik untuk mencapai sesuatu, ya. Jadi boleh juga sih dalam hal ini, kalau dalam kasus ini bisa jadi dikatakan motif ya. Artinya dia rasionalitas instrumental itu kan memang itu mungkin itu motif, tapi tidak semua ini motif sebetulnya. Basisnya saja ya itu ya, dasarnya apa sih? Satu, didasarkan pada budaya. Dua, didasarkan pada emosional. Ya kan, kalau emosional misalnya, wah saya merasa kasihan gitu ya. Jadi itu basisnya itu adalah emosional dikatakan. Nah, kalau basisnya itu karena nilai-nilai, misalnya karena ajaran agama saya mengatakan saya harus membantu kalau ada orang yang bermasalah gitu kan. Nah, maka dia lakukan dia itu. Nah, itu namanya value rationality. Jadi rasionalitas itu menurut Max Weber ya. Nah, kemudian baru yang terakhir itu yang instrumental rationality, itu adalah jika tindakan itu berbasis pada hitung-hitungan untung rugi gitu. Hitung-hitungan untung rugi. Kalau saya melakukan ini, inilah cara yang terbaik untuk saya mendapatkan yang terbaik untuk saya gitu ya. Jadi namanya, istilah dalam bahasa Inggrisnya itu means ends rationality. Alat yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu namanya instrumental rationality gitu ya. Nah, itu ini apa namanya? Basically itu. Oke, ini ada dari Mbak Sophie ya. Dibedakan dalam konteks motif pelakunya. Iya, jadi tidak sepenuhnya juga kalau dikatakan itu motif sebetulnya ya. Iya, boleh. Iya, itu ya. Ya, makanya agak-agak ya, kalau Anda mau mengatakan itu motif sih boleh juga, tapi kayaknya tidak tepat banget juga kalau disebutkan itu motif ya. Misalnya tadi, misalnya kalau di sini kan Mbak Sofi kan bilangnya kalau yang itu pelampiasan emosi gitu ya. Motifnya pelampiasan emosi, mungkin tidak bisa juga kita sebutkan itu motifnya adalah melampiaskan emosi. Kan bisa jadi karena tadi itu dia merasakan kasihan gitu ya, kok orang ini udah nggak makan 2 hari gitu, terus dia tergerak belas kasihannya gitu kan. Nah, itu kan karena dia merasa kasihan orang itu, sebenarnya bukan agak sulit kita sebut itu melampiaskan emosi sebetulnya ya kan. Tapi ya dia merasa kasihan saja gitu. Tapi nanti coba lihat di ininya ya. Nanti saya cek juga di uraian di dalam ininya. Setahu saya di buku-buku aslinya itu sih tidak dikatakan itu berbasiskan motif. Tapi intinya Max Weber membagi aja gitu ya. Ada 4 tipe dari tindakan social action itu, ada 4 jenis itu gitu. Basis sih, kalau saya sih lebih suka menyebutnya basis tindakan.
ada yang berbasis pada budaya, ada yang berbasis pada emosi, ada yang berbasis jadi di sana dijelaskannya begitu ya. Berdasar, saya udah lama nggak baca ininya bahan uraian yang di sana. Jadi di uraian itu rupanya dijelaskan berdasar motif ya. Oke, untuk sementara diikuti aja ya berdasar motif, walaupun di dalam textbook sebetulnya sejauh yang saya baca itu dia tidak mengatakan itu berdasarkan motif sebetulnya. Tapi ini Anda ikutin aja apa yang di dalam bahan kuliah itu ya. Di dalam bahan kuliah itu nanti ikutin yang itu aja untuk sementara. Jadi kalau memang di sana dijelaskan bahwa itu berdasarkan motif, ya sementara kita ikutin aja gitu ya. Walaupun personally saya kurang merasa tepat itu istilahnya. Tapi anyway, enggak apa-apa. Kita ikuti apa yang dijelaskan di sana dulu aja. Good. Oke, untuk sementara nanti kita lanjutkan diskusinya. Saya lanjut, takut nggak habis yang ini ya. Oke, jadi tadi udah di sini. Ya, jadi di sini ya. Makanya sebenarnya ini, tapi yang penting Anda tahu bahwa Max Weber membagi tindakan itu atas 4 tipe atau 4 kategori atau 4 tipe gitu ya. Yaitu ada tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional berorientasi nilai, dan ada tindakan rasional berorientasi instrumental ya. Itu yang penting diingat. Oke. Nah, lalu kalau yang tadi Max Weber itu lebih menekankan dari sisi individunya, sementara ada perspektif yang kedua adalah yang lebih menekankan pada sisi strukturnya. Strukturnya ya. Sebentar saya minum dulu. Nah, struktur ini penjelasan lebih mendalamnya nanti di minggu setelah ini, 1 minggu setelah ini nanti saya akan menjelaskan untuk yang struktur ya. Tapi intinya yang di sini dia menekankan bahwa tindakan itu lebih dipengaruhi oleh aspek struktural gitu ya, struktur sosialnya. Nah, sebuah fakta sosial adalah setiap cara bertindak ajak atau tidak. Oke, jadi maksudnya ini gini. Salah satu bentuk struktur sosial yang mempengaruhi tindakan orang itulah yang disebut oleh Durkheim sebagai fakta sosial ya. Jadi fakta sosial ini adalah satu kekuatan gitu ya, yang sifatnya itu adalah dia menekan orang gitu ya. Makanya dikatakan di sini fakta sosial adalah setiap cara bertindak ajak atau tidak yang mampu melakukan hambatan eksternal terhadap individu, atau setiap cara bertindak yang umum ya pada suatu masyarakat, sementara pada saat yang sama keberadaannya bersifat seolah-olah independen atau terlepas dari manifestasi individu. Jadi seolah-olah ini ada di luar kita. Misalnya, contohnya ya, misalnya aturan gitu kan. Nah, karena aturan, misalnya kita harus misalnya kayak jalan ya di jalan raya itu, karena aturan maka kita harus berhenti begitu ada lampu merah. Nah, itu kan karena aturan. Nah, artinya kalau kita melanggar aturan itu, maka kita akan kena sanksi ya, kena denda gitu. Nah, itu berarti tindakan kita berhenti tadi itu karena ada struktur yang menekan kita, yang memaksa kita untuk berhenti kalau warna merah gitu, atau sebaliknya memaksa kita untuk berjalan kalau dia warna hijau gitu ya. Nah, ini kan berarti tindakan kita itu seolah-olah gitu ya dipaksa oleh aturan yang ada di luar diri kita seperti itu. Nah, ini penekanannya dari perspektif struktur ini. Durkheim menekankan kekuatan pemaksa ya dari fakta sosial itu terhadap individu dalam masyarakat. Nah, salah satu contoh klasik dari dan terkenal mengenai pengaruh fakta sosial atas individu adalah perilaku bunuh diri.
yang sangat terkenal disampaikan oleh Emil Durkheim ya. Dia menyatakan bahwa orang itu bunuh diri, dia menjelaskan dari aspek sosialnya, bukan karena karakteristik kepribadian individu gitu, tetapi karena ada yang namanya misalnya karena kohesi sosial atau integrasi sosialnya yang renggang gitu ya, sehingga menyebabkan orang bunuh diri, atau sebaliknya karena sangat kuat sekali kohesi sosialnya sehingga orang terpaksa juga melakukan bunuh diri itu karena dipaksa oleh keadaan. Nah itu contohnya yang struktur ya. Sama juga Karl Marx. Karl Marx itu menekankan struktur itu adalah kelas yang dia tekankan. Karl Marx itu melihat perilaku manusia itu ditentukan oleh posisi kelas orang tersebut. Sampai dia mengatakan bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya keadaan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Jadi kalau orang itu menjadi buruh gitu ya, maka dengan sendirinya kesadaran dia adalah kesadaran sebagai seorang buruh. Maka dia akan selalu merasa mungkin perlu memperjuangkan keadilan dan sebagainya, merasa dieksploitasi, merasa ditindas dan seterusnya gitu ya. Sementara kalau yang pemilik, yang kapitalisnya selalu ingin mencari keuntungan yang maksimal, kalau bisa gaji buruhnya ditekan dan segala macam. Itu karena posisi mereka. Jadi kata Karl Marx bukan karena mereka secara individu sebagai manusia jahat gitu ya, tapi karena mereka memang sebagai kapitalis yang harus bersaing dan harus seperti itu. Kalau enggak mereka akan gagal, akan bangkrut gitu ya. Aktor yang melakukan perubahan sosial adalah kelas kalau menurut Marx ya. Jadi bukan individu. Pertentangan atau konflik antara para buruh dan para kapitalis pemilik itu bukan karena sifat individu mereka gitu ya, melainkan karena kepentingan kedua kelas tersebut memang berbeda. Jadi selalu saja konflik antara yang kelas pemodal dengan kelas buruh kata si Karl Marx. Tapi itu bukan karena karakter individu gitu ya, karena memang begitu orang ada di kelas itu dia akan kayak begitu cara berpikir dia gitu. Nah, inilah yang pandangan dari aspek struktur ya, yang menekankan peranan struktur dalam menentukan perilaku atau tindakan manusia. Nah, ini contohnya kalau tadi dari si Emil Durkheim itu dia menekankan ini tadi kan struktur sosial, dalam hal ini salah satunya adalah konsep solidaritas sosial ya. Nah, Durkheim membagi solidaritas sosial itu menjadi solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Kalau solidaritas sosial mekanik itu orang itu terbangun solidaritasnya itu secara otomatis dengan sendirinya karena ada kesamaan, misalnya kesamaan adat, kesamaan suku, kesamaan agama mungkin, kesamaan tadi kelas sosial gitu ya. Jadi kalau orang langsung merasa kayak langsung merasa dekat gitu ya, terbangun solidaritas karena kesamaan suku misalnya, itu berarti namanya solidaritas mekanik. Tapi yang kedua yang organik ini adalah didasarkan pada saling ketergantungan ya, didasarkan pada perbedaan fungsional akibat pembagian kerja. Jadi misalnya kita ini terbangun solidaritas kita dengan petani misalnya, karena kita juga untuk hidup butuh pangan dari petani gitu ya. Jadi bukan karena kita ini sama, tapi justru karena kita berbeda, tapi saling membutuhkan. Nah itu namanya solidaritas organik, ya organik. Kayak organ gitu loh, saling membutuhkan, maka satu gitu. Kayak tubuh kita ini itu organik gitu kan. Nah, itu penjelasan dari si Emil Durkheim, dan soal solidaritas ini sekali lagi tadi menentukan bagaimana orang berperilaku gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi ini ada dua perspektif ya, ada dua perspektif besar tadi dalam menjelaskan itu. Ada yang perspektifnya lebih ke individu, Max Weber, ada yang perspektifnya lebih kepada struktur, yaitu Emil Durkheim dan Karl Marx. Ada pertanyaan sampai di situ sebelum yang terakhir? Mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Saya mau nanya, Pak. Kak, saya mau nanya. Boleh. Sofi dulu boleh. Boleh, silakan. Oh ya deh. Pak, kalau gitu ada gak sih tokoh sosiolog yang
menggabungkan dua perspektif terkenal itu, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada Mbak Sofi, ada. Salah satunya itu yang namanya Anthony Giddens dan juga sebenarnya Bourdieu ya. Bourdieu dan Anthony Giddens itu mencoba untuk menggabungkan, tapi yang lebih jelas itu adalah Anthony Giddens. Nah, kalau Mbak Sofi mau sedikit membaca soal yang gabungan itu, saya bisa kirim artikel yang saya tulis. Mau nggak? Boleh, Pak. Oke, nanti sebentar saya download di chat ya, di kolom chat sebentar lagi akan saya download. Jadi di situ saya jelaskan juga apa yang dikatakan oleh si Anthony Giddens tadi. Jadi dia menjelaskan bahwa harusnya kita itu menganalisisnya bukan individu ataupun yang tadi struktur, tetapi harusnya langsung ke social practices, tindakan-tindakan sosial, yang mana tindakan sosial itu sudah menggabungkan sebetulnya ada unsur individunya tadi, ada juga unsur struktur. Jadi setiap tindakan kita itu sebetulnya sudah mengandung dua unsur itu. Itu yang dikatakan oleh Anthony Giddens. Nah, tapi kalau ingin lebih jelasnya, nanti saya kirim saudara-saudara, nanti saya kirim satu artikel itu, karena itu memang bagian bacaan juga untuk PB ketiga ya. Itu ada karena itu saya bicara tentang struktur. Begitu saya download aja sebentar. Oke, tadi yang mau bertanya juga Azhara ya? Ya Pak, hadir. Saya mau nanya nih Pak, kan tadi gini ya Pak, perilaku orang itu terjadi atau terbentuk bukan karena karakter orang itu, tapi karena lingkungan orang itu, gitu kan ya Pak? Iya. Nah, tapi itu kan tadi teorinya Karl Marx kalau nggak salah. Iya, Karl Marx dan Emil Durkheim ya. Oke, tapi kalau misalkan kalau ada orang yang korupsi, itu karena dia lingkungannya korupsi semua, atau sebenarnya kan itu kalau korupsi itu kan balik ke kepribadiannya lagi Pak? Atau nggak bisa teori itu ya? Iya, sebentar ya. Saya sambil. Terima kasih. Iya, oke. Sebentar, saya sambil ini. Jadi gini jawabannya untuk Mbak Azhara. Jadi itu kan teorinya si apa tadi, Karl Marx dan Emil Durkheim yang menekankan struktur, yang menekan gitu ya. Nah, saya kira dalam kasus korupsi itu, disitulah kita melihat sebetulnya benarnya tadi yang dikatakan oleh Anthony Giddens justru ya. Benar bahwa orang itu juga korupsi itu sangat dipengaruhi oleh struktur, ya kan? Pasti itu terpengaruh oleh struktur gitu kan. Mungkin karena tekanan dari, kalau misalnya parpol gitu ya, mungkin karena tekanan dari partainya yang dia harus menyumbang kepada partainya gitu kan, uang sehingga ini, atau juga tekanan masyarakat, misalnya masyarakat melihatnya kalau orang itu punya kemewahan, punya kekayaan gitu ya, itu dianggapnya adalah orang yang bergengsi, yang kelas atas, sehingga ada semacam tekanan untuk dia melakukan supaya menyesuaikan dengan itu gitu. Itu sebetulnya juga pengaruh struktur gitu ya. Makanya kadang-kadang orang yang idealismenya tinggi gitu ya, wah saya mau ikut di partai politik ini supaya saya ingin memperbaiki gitu ya. Begitu dia masuk ke parpol itu, apa yang terjadi? Korupsi dia, banyak yang kayak begitu. Aktivis-aktivis dulu itu, wah memperjuangkan keadilan, mengkritik pemerintah begitu begini. Begitu dia masuk ikut di dalam parpol, korupsi juga. Nah itu kan berarti sebetulnya karena pengaruh dari struktural gitu ya. Jadi ada pasti benar itu dari struktur itu. Cuman tentu bukan satu-satunya faktor. Makanya tidak semua orang juga jadi koruptor kan. Ada juga orang yang mampu bertahan gitu ya. Nah makanya jadi sebetulnya kedua perspektif ini punya kebenaran ya, tidak berarti yang struktur itu salah, atau sebaliknya tidak juga yang individu tadi salah. Yang keliru sebetulnya adalah kalau mengatakan bahwa hanya salah satu, padahal memang tindakan orang itu dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut. Nah, jadi Giddens memang yang lebih benar sebetulnya. Nanti saya sebentar lagi akan saya kirim ya. Jadi gitu ya Azhara ya. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih. Nah, sama. Ini saya mau taruh di chat dulu ya, yang ininya ya. Saya akan taruh di chat dulu. Saya download dulu di chat, baru saya lanjutkan.
Baru saya lanjutkan supaya Anda sempat download nanti. Oke. Ini dia. Strukturensi. Ya, jadi itu sudah sedang di-download, sudah ada ininya. Anda bisa membaca di situ. Nah, ini saya cepat-cepat di bagian terakhir ya. Masih ada waktu sedikit jadinya kita. Nah, ini bagian akhir ini adalah soal penelitian dan penerapan sosiologi. Nah, secara garis besar, saudara ya, jadi karena sosiologi itu adalah ilmu, ya ilmu yang mempelajari masyarakat, maka ada metode penelitiannya gitu ya. Jadi yang namanya ilmu pasti selalu ada metode penelitiannya. Nah, secara umum di dalam ilmu sosial, termasuk sosiologi ini, ada dua pendekatan penelitian itu. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, yang kuantitatif ini datanya itu lebih merupakan angka-angka dan dianalisis secara statistik. Sementara kalau kualitatif itu lebih kepada informasi individu dijadikan sebagai kasus, kemudian angka-angka juga ada, tapi datanya juga berupa pernyataan-pernyataan dari informan kita atau kasus kita atau responden kita gitu ya. Dan biasanya kalau yang kuantitatif itu pakai survei dan kuesioner. Sedangkan kalau pengumpulan data untuk kualitatif itu lebih mengandalkan wawancara mendalam, lalu dipandu oleh daftar pertanyaan, bisa juga dengan focus group discussion, gitu ya. Lalu kemudian kalau yang kuantitatif itu menggunakan variabel dan indikator yang jelas dan akan diuji secara statistik, gitu ya. Misalnya, oh ini bukan korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau regresi, untuk melihat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani, itu contohnya. Dan umumnya bersifat deduktif. Jadi dari umum gitu ya, ada teori yang sudah umum, kemudian diturunkan menjadi variabel. Tadi itu misalnya ada teori yang mengatakan bahwa pendidikan itu bisa mempengaruhi pendapatan, maka diujilah seperti itu ya. Nah, sementara kalau di kualitatif itu dia data-data dari tadi informan atau kasus itu lalu ditulis dalam catatan harian atau di record gitu ya. Nanti baru data-data itu diuraikan secara deskriptif ya, kualitatif seperti itu. Nah, kalau yang kualitatif ini juga bersifat induktif dari bawah, mulai dari kita dari bawah dulu mengetahui apa yang terjadi di situ, baru kita membangun generalisasi, membangun teori ke atas gitu ya. Bahkan banyak yang tidak ada yang tidak sampai pada membangun teori, tapi konsep-konsep saja. Nah, itu tentang pendekatan kuantitatif dan kualitatif di dalam sosiologi, dua-duanya ini dipakai. Ada yang menggunakan kuantitatif sangat banyak, tapi yang kualitatif juga banyak. Nah, yang terakhir, salah satu aplikasi dari kita mempelajari sosiologi ini, kita bisa melakukan pemetaan sosial ya dan komunitas. Misalnya tadi kita melakukan pemetaan berdasarkan kelompok-kelompok, berdasarkan mata pencaharian, berdasarkan stratifikasi sosial, berdasarkan gender, usia, berdasarkan pendidikan dan seterusnya. Nah, lalu dalam kita melakukan pemberdayaan itu, setelah kita melakukan pemetaan, maka kita melakukan misalnya pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan itu sendiri bisa dilakukan oleh ini segitiga ini ya. Ada yang masyarakat itu sendiri, bisa mandiri ataupun dengan NGO atau LSM. Juga bisa dari badan usaha atau perusahaan, banyak yang melakukan CSR misalnya. Tetapi juga dari pemerintah, sudut yang paling kanan. Ya, contohnya program-program pembangunan, kemudian PNPM dan sebagainya. Itulah program-program yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Jadi yang bisa itu umumnya ada pihak pemerintah, swasta atau perusahaan, dan masyarakat itu sendiri. Nah, semua itu memerlukan bagaimana pola-pola interaksi di masyarakat, kelompok-kelompok sosial di masyarakat, dan segala macam itu ya. Jadi ada pemetaan sosial dan komunitas.
supaya pemberdayaan itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam hal pemberdayaan masyarakat ya, dengan menggunakan teori sosiologi tadi. Kita melihat kelompok-kelompok, interaksi-interaksi, kerjasama ataupun pertentangan yang ada di masyarakat dan seterusnya seperti itu. So, oke, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi yang Max Weber ini yang individual ya. Contoh tadi social action. Oke. So untuk sementara saya ingin kalau ada yang mau bertanya, so we have still 10 minutes ya, ada 10 menit. Saya kira saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bapak izin bertanya. Oke, duluan yang laki-laki ya tadi ya. Kemudian yang kedua yang Mbak. Oke, silakan. Bapak, ini saya hanya penasaran aja sedikit. Tadi kita singgung di awal tentang tokoh Karl Marx ya, Pak. Ya. Ada satu ideologi dia itu yang sangat terkenal, itu adalah Marxisme. Jadi sebenarnya apa sih itu Marxisme dan bagaimana pendapat Bapak tentang Marxisme itu, Pak? Oke. Sebenarnya itu kan isme itu kan aliran ya. Jadi ya kalau Marxisme itu adalah aliran pemikiran Marx. Jadi orang itu mengikuti aliran pemikiran yang dikatakan oleh Marx itu ya. Tadi salah satunya cuma kalau dikaitkan dengan jadi Marxisme itu bisa dua ini ya. Ada yang sifatnya politik, ada yang sifatnya teori betul-betul teori akademis, sosiologi gitu ya. Saya yang lebih ke sosiologi itu ya. Kalau yang secara sosiologi yang disebut Marxisme itu atau Marxian orang bilang ya, berarti orang mengikuti pemikiran Marx. Ya tadi misalnya orang melihat oh ya memang masyarakat ini terbagi atas kelas gitu ya. Dan kelas itu sangat menentukan bagaimana dinamika satu masyarakat. Ya bisa menyebabkan konflik dan sebagainya. Jadi teori konflik ya dalam sosiologi itu mbahnya itu yang mengembangkan adalah Marx. Jadi ada aliran Marxis di dalam teori sosiologi itu teori konflik itu yang Marxian gitu ya, yang berdasarkan dari Marx. Walaupun ada juga teori konflik yang bukan dari aliran Marx gitu ya, justru mengkritisi Marx. Nah itu kalau dari segi teori. Tapi kalau dalam politik biasanya Marxisme ini dikaitkan dengan konsep masyarakat yang namanya komunis. Mengapa? Karena dalam pandangan Karl Marx itu sebetulnya sangat benci dengan eksploitasi dan penindasan ya kelas buruh oleh kelas kapitalis. Lalu dia bilang penindasan ini muncul kan karena ada kelas. Kelas ini kan muncul karena ada kepemilikan. Ya kan karena ada kepemilikan pribadi, lalu ada orang yang mempunyai atau memiliki, ada orang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki, yaitu buruh. Nah, kalau begitu kita hilangkan aja kepemilikan ini, kata Karl Marx. Kalau kita hilangkan kepemilikan, otomatis nggak ada kelas. Kalau nggak ada kelas, berarti nggak ada yang menindas yang satu dengan yang lain. Itulah yang dia sebut dengan negara komunis, di mana masyarakat itu tak ada yang kelas, tidak berkelas-kelas lagi, sehingga tidak terjadi penindasan. Nah, dalam politik ini diikuti oleh negara-negara yang menganut aliran komunisme itu, karena mereka percaya pada teorinya Karl Marx. Padahal kenyataannya teori itu tidak terbukti. Nggak ada satupun negara komunis itu yang lalu tidak menindas, tidak ada penindasan. Ada. Malahan lebih tinggi penindasannya kan. Di negara seperti Soviet, orang nggak boleh ngomong macam-macam. Masuk penjara, dikasih racun tuh si Navalny itu. Di Korea Utara, coba Anda ngomong sedikit sama si Kim Jong-un itu. Hari ini Anda mengkritik Kim Jong-un, jam berikutnya udah nggak ada di dunia Anda itu. Begitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya dalam praktiknya itu nggak pernah terwujud apa yang dikatakan Marx itu. Karena ada yang salah sebetulnya dalam teori itu gitu loh. Nah, itu aliran Marxisme dalam arti politik. Karena dia mengikuti memang berbasis teori tadi sebetulnya. Tapi ya itu kan itu udah banyak dikritisi. Ada yang salah dalam hal itu teorinya si Marx gitu loh. Oke, untuk sementara karena itu ya. Jadi tadi si Mbak siapa yang kedua tadi mau bertanya tadi? Siapa? Mbak Nur ya atau siapa? Iya Pak. Iya silakan Mbak. Kan dari tadi kita tuh ngomongin interaksi antara manusia dengan manusia kan Pak. Ya. Sosiologi itu.
Saya penasaran, ada nggak sih Pak ilmu sosiologi yang mempelajari interaksi manusia dengan makhluk lain gitu? Contohnya misalkan hewan gitu Pak. Atau memang harusnya manusia dengan manusia aja karena makhluk sosial? Iya, ini penting. Jadi gini, ada perkembangan terakhir yang namanya sosiologi lingkungan, environmental sociology. Itu dia sebetulnya menekankan soal interaksi antara manusia dan lingkungan, so termasuk hewan gitu ya. Bagaimana bahwa proses-proses sosial interaksi antar kita sesama manusia ini itu bukanlah tidak terkait dengan lingkungan gitu loh. Jadi misalnya karena kondisi lingkungan yang semakin buruk dan sebagainya, maka itu akan mempengaruhi bagaimana interaksi sesama kita gitu. Jadi tetap yang lingkungan itu dihubungkan dengan bagaimana dampaknya atau sebaliknya bagaimana dampak manusia, interaksi manusia terhadap lingkungan tersebut gitu. Jadi bukan pure hanya manusia dengan si binatang atau lingkungan itu sendiri, tapi itu dikaitkan nanti ujung-ujungnya adalah ke hubungan antar kita sesama juga larinya gitu loh. Misalnya gini, karena tadi sistem kapitalis yang sangat menekankan misalnya karena kepemilikan pribadi dan sebagainya, lalu kemudian strukturnya yang yang sangat mendorong orang untuk hidup kaya dan sebagainya secara kekayaan sehingga terjadilah eksploitasi sumber daya alam. Nah, jadi ke sana gitu loh. Jadi bagaimana dampaknya antara kehidupan sosial ini terhadap sumber daya alam. Nah, ada juga yang namanya SES ya, Social Ecological System. Nah, itu juga bagian dari ini yang mempelajari bagaimana interaksi antara alam dan manusia. Jadi termasuk misalnya ketika terjadi banjir dan sebagainya, maka lalu kelompok ini mempelajari apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini kan interaksi manusia ini yang mendorong eksploitasi sumber daya alam yang ujungnya menghancurkan alam. Lalu kemudian dampak dari kondisi alam yang rusak itu balik lagi kepada manusia dan cenderung yang dirugikan adalah misalnya kelas yang bawah. Karena kelas bawah ini kan posisinya misalnya di tempat-tempat yang marginal, kena banjir mereka yang duluan kena, sedang orang kaya kan di tempat yang lebih aman dan sebagainya, fasilitas juga lebih memadai dan sebagainya. Nah, itulah kajian-kajian sosiologis yang mengkaitkan antara lingkungan dan aspek sosial. Sebetulnya nanti ada di bagian setelah UTS itu ada nanti membahas tentang ekologi ya. Di situ akan lebih dalam nanti Mbak Nur akan dibahas. Oke. Nah, saya terakhir ini karena sisa 4 menit. Saya ingin memastikan yang dua tadi ya, yang menekankan struktur dan yang menekankan si individu aktor. Di Jawa Barat, di desa, kayaknya sudah saya jelaskan ya di sini ya, yang soal kawin muda itu. Belum ya? Oke. Di Jawa Barat ada bimbingan kami menulis disertasi tentang anak-anak remaja yang menikah usia dini ya, 15 tahun, 16 tahun harus sudah menikah di desa di Jawa Barat. Karena kalau mereka tidak menikah itu dianggapnya satu aib buat keluarga gitu ya. Kalau 15 tahun, 16 tahun belum menikah dianggap tidak laku dan menjadi aib, malu orang tuanya. Di situ semua begitu. Maka anak-anak remaja putri kebanyakan sudah menikah pada usia dini seperti itu. Nah, ini contoh jelas bagaimana pernikahan itu dipengaruhi oleh struktur. Ya, itu struktur yang menekan sehingga baik keluarga maupun anak remaja putri itu terpaksa menikah dini. Tapi kalau misalnya pernikahan yang orang-orang di kota misalnya, itu cenderung lebih individunya yang menentukan. Ya, Anda mulai dengan pacaran, Anda lalu tertarik dengan seseorang, barulah lapor pada orang tua. Ma, Pa, gitu ya. Syafira mau menikah, ya kan, begitu ya. Tidak dipaksa, nggak ada yang maksa. Tapi Anda jatuh cintrong aja gitu kan, falling in love with someone, lalu Anda menikah gitu kan. Jadi itu lebih contoh yang maksud saya bertadi ya. Contoh bagaimana lebih yang menentukan lebih si individu tersebut begitu ya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Maaf ya, terakhir ya ini ya. Apakah ada dasar untuk interaksi sosial karena melihat ada berbagai perbedaan tentang kuat tidaknya interaksi di beberapa masyarakat, contohnya di kota, desa. Dan juga bagaimana pandangan tentang interaksi yang di lingkungan bangsawan. Oh gini ya, saya akan jawab ini, tolong ingatkan saya Mbak Fitra Nuril ya.
untuk minggu depan, karena minggu depan ini persis topiknya tentang interaksi sosial ya. Tolong diingatkan saya pertanyaan ini ya Mbak Fitra Nuril minggu depan, dan karena pas kebetulan topiknya adalah interaksi sosial. Oke? Nah, untuk hari ini saya kira karena waktunya sudah habis, selesai, maka kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak, saya enjoy sekali kelas ini, aktif sekali ya. Banyak pertanyaan, diskusi, bagus. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Sekali lagi, jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang semuanya.